sebelum Tuhan Yesus lahir itu memang dunia itu gelap Pak. Situasi kan tidak baik. Kalau kita lihat dari kisah Maliaki ke Matius itu kan ada sebuah jeda ratusan tahun di mana dunia itu gelap. Dan disitulah orang sedang mengalami yang namanya kekhawatiran, mengalami ketakutan, mengalami gelisah, mengalami kekosongan. Tetapi waktu Yesus datang, ya semua yang kosong itu diisi dengan kedatangan Tuhan Yesus. Makanya isinya bukan isi setengah, isi dipenuhi. Makanya firman katakan maka sukacitaku penuh. Maka kamu harus penuh. Jadi penuh itu penting. Ya. Tadi saya bilang ilustrasinya adalah sebuah mobil, sebagus apapun mobil kalau nggak ada bensin, nggak ada listrik juga akan jalan. Harus penuh. Sama dengan hidup kita. Sebagus apapun di luar kita, tapi dalamnya kita nggak penuh dengan damai, kasih, sukacita. Ya, artinya. Jadi supaya bisa penuh itu harus mengalami perjumpaan yang masuk dalam Tuhan. Jadi Bapa dalam aku dalam Bapa. Jadi kelahiran Tuhan Yesus memberikan kita sebuah hal yang penuh. Kalau perjumpaan rohani sendiri Pak, maksudnya Bapak ceritakan dari awal, mulai dari gereja ini awal dibuat, Pak Gembala, bagaimana sih visinya terutama bagi gereja yang saat ini berada di lokasi sekarang ini? Kan Bapak kan tadi visionernya bilang Bapak di awal juga notabene dari pengamen sampai dipulihkan Tuhan. Bapak melihat visinya seperti apa dari awal sampai nanti proyeksi di tahun 2026 gitu Pak, bagi jemaat dan juga para jemaat baru yang beribadah dan digembalakan oleh Pak Gembala Pastor. Ya jujur 2 tahun ini 2 tahun buat saya yang penuh dengan mujizat. Jadi kita ini gereja 10 tahun, sekarang sudah 6 cabang. Ada di Bandung, ada di Semarang, ada di Surabaya, ada di Bekasi, dan ada di Palangkaraya. Jadi kita lagi bergerak 2026 itu untuk membuka 3 lagi cabang. Jadi sebenarnya 10 tahun ini adalah sebuah cabang, sebuah gereja yang menurut saya adalah gereja yang mengalami kasih karunia Tuhan. Jadi saya cerita bahwa dulu itu saya itu orang yang hidupnya dalam dunia yang gelap, pengamen, hidup di dalam yang kalau saya katakan hancur lah. Tapi di situ saya menemukan kasih Tuhan. Jadi ya kalau memang Tuhan bisa memulihkan siapapun juga, dia bisa memulihkan saya. Dan akhirnya saya sekarang bisa menjadi gembala sidang dengan cabang 6, dan ini pusatnya. Kita setiap minggu ada 4 kali ibadah. Dan dulu kita mulai dari orang-orang yang terbuang juga. Tapi sekarang kita memiliki 26 pastor yang orangnya totalnya dulu terbuang. Sekarang malah jadi hamba Tuhan. Salah satunya Pak Ongke ini, dia dulu adalah seorang yang hidup dalam dunia kapal. Dunia kapal kan Bapak tahu sendiri ya, kalau enggak perempuan, minum-minum, mabuk, ya kan, kelas perkelahian, dunia yang baku hantam punya setiap hari dah kayak makanannya. Tapi malah sekarang Tuhan menjadikan dia full timer dan hamba Tuhan. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan itu memakai gereja ini untuk menjadi berkat buat banyak. Proyeksi gereja ini Pak bagi Indonesia Pak di tahun 2026 tadi kan sempat disebutkan juga oleh Pak Gembala, Pak Pastor, bahwasanya akan ada pemulihan jiwa juga. Bagaimana Pak untuk ya kita memang punya hati rindu untuk pemulihan jiwa, Jadi gereja ini tuh bukan gereja yang anteng, tapi gereja yang gerak. Jadi kita ada baksos. Saya sendiri punya yayasan panti asuhan yang masih aktif. Besok kan saya ke Solo, dan besok saya mau dengan 500 anak panti. Kita nggak bisa melakukan yang besar, tapi kita tidak pernah tidak melakukan sesuatu yang kecil, karena firman Tuhan katakan setiap perkara kecil kamu mendapatkan hal yang besar. Ya udah, saya melakukan itu. Jadi buat saya sekarang adalah apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Baksos, terus kita punya asuhan,
kita punya sekolah, kita bangun sekolah, kita berikan banyak lah yang bisa kita lakukan. Kita juga memberkati hamba Tuhan. Itu sih. Harapan ke depan Pak, terutama bagi apa namanya penuaian jiwa dan juga bagi bangsa Indonesia, tapi khususnya lebih ke arah internal dari gereja ini ke depan bagaimana Pak? Proyeksinya Ya, itu harapan harapannya. pasti inginnya kita bahagia. Siapa yang mau gembala jemaatnya tambah banyak? Ya, kita punya ingin, kan kita jemaat sekarang baru 500-600. Kita minta Tuhan itu 2026 itu khusus Jakarta 2000, supaya kita bisa bergerak lebih kuat. Harapan ke depan juga kita udah bangun gedung sendiri. Jadi kan kalau di mall itu kan ya bukan milik sendiri ya. Tapi kalau Tuhan kasih berkat, kita akan bangun. Kita sudah injak tanah sih gitu. Tapi cuma ngincar doang Pak, belum bangun. Duitnya belum ada. Tapi ya pasti Tuhan akan mencukupkan. Itu harapan-harapan kita ya. Terus saya juga suka gereja itu anak mudanya bangkit, sekolah minggunya bangkit, ya semuanya harus bangkit. Langkah selanjutnya mau buka di mana lagi Pak? Sudirman, rencana sama Anam Sutra. Ya kita tahun ini harusnya sudah buka, cuma kita pending karena ada beberapa hal yang kita urus. Tapi tahun depan kita akan buka 3 lagi di Jakarta, Jabodetabek. Jabodetabek gitu ya Pak ya. Untuk daerah? Untuk daerah? Sudirman, Alam Sutra sama daerah Puri, Pik. Kalau di luar Jabodetabek ya Pak? Udah cukup lagi. Udah cukup ya. Bali. Bali. Oke. Bagus tuh Pak. Bali satu. Ya baru rencana. Kita kalau bikin kan yang gede-gede gitu, cuma memang gak gampang ya, iman, uang, dana semua juga perlu. Ya, itulah. Ya, oke. Nah, Terima kasih banyak Pak. jadi ini gimana?